Setiap musim hujan, apalagi curah hujan tinggi, sebagian dusun terutama Rawotengu, Desa Sidomulyo Semboro selalu digenangi banjir hingga ketinggian sampai 1 meter. Di bagian barat desa yang berbatasan dengan jalan poros dari Tanggul menuju Kencong, mengalir kali Tanggul bermuara ke Laut Selatan. Di bagian selatan mengalir Sungai Rawotapen dan mengalir ke Kali Tanggul. Disinilah pangkal utama banjir. Apabila kedua sungai tersebut tidak mampu menampung debit air, maka air hujan yang menggenangi parit-parit setempat meluber ke Desa Sidomulyo. Sebetulnya pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sudah berupaya menanggulangi banjir di desa setempat. Caranya memasang klep pengendali banjir antara sungai kecil dari desa setempat yang bermuara ke Sungai Rawotapen dan Sungai Tanggul. Sehingga apabila Sungai Rawotapen dan Sungai Tanggul penuh, airnya tidak dapat masuk atau membanjiri desa. Namun kalau kedua kali tersebut penuh atau banjir, otomatis air hujan yang menggenangi desa tidak dapat terbuang ke kedua sungai tersebut dan banjir. Menurut Wasiso, permasalahan banjir di Desa Sidomulyo tidak bisa dipecahkan oleh pihak desa saja, seharusnya pemerintah harus ikut campur tangan. Ditambah lagi parit atau sungai di desa setempat terjadi pendangkalan dan penyempitan yang seharusnya normalisasi menggunakan alat berat. Sebetulnya Kades Wasiso sudah sering melaporkan tentang banjir atau pendangkalan di sungai Desa Sidomulyo, tapi sampai saat ini tidak ada realisasi. Ya, ini adalah merupakan agenda tahunan ya, untuk Desa Sidomulyo khususnya Dusun Rawotengu. Sejak zaman Belanda pun ini sudah terpikirkan bagaimana sebenarnya cara membuang air, bagaimana cara mencegah bahkan air tidak masuk. Karena di sisi lain ini ada dua faktor yang menghambat kepada menuju kepada genangan air tersebut. Yang pertama dengan adanya sungai alam Tanggul menuju Kencong ke laut, dan yang kedua adalah sungai yang dari Rawotapen. Ini jadi satu di Dusun Rawotengu. Nah, di situ memang sejak zaman Belanda sudah dibangun apa yang namanya klep ya, untuk pembuangan buka tutupnya air di pintu masuk. Nah, jadi kalau misalkan sungai alam yang dari Tanggul ini besar airnya, maka kita tidak bisa membuang ke sungai. Air menggenang di dusun kami, yaitu Dusun Rawotengu. Kita nunggu surutnya sungai itu dulu, baru di Dusun Rawotengu itu bisa surut. Sebenarnya tidak sulit, tapi APBD yang harus dikeluarkan ini, kalau kita mengandalkan skup kabupaten mungkin tidak akan mencukupi. Karena apa? Sungai itu sebenarnya kan besar. Saat sekarang ini sungai mengecil. Kenapa? Karena tidak ada normalisasi. Ini sudah puluhan tahun yang lalu ini tidak ada normalisasi di sungai tersebut. Sehingga sungainya mengecil, akhirnya kalau banjir besar, sungainya meluap dan meluber kepada kawasan warga. Kalau di Desa Sidomulyo sendiri ini kurang lebih 131 rumah warga ini yang sudah langganan tiap tahun terdampak genangan air tersebut. Rata-rata ketinggian air hampir mencapai 1 meter, bisa lebih masuk rumah. Harapan saya kepada pemerintah bukan hanya saat sekarang. Sebelumnya saya sudah berkali-kali berharap penuh dengan pemerintah. Bahkan kami sudah menghadap langsung kepada Bupati. Pada saat itu beliau mengunjungi desa kami, saya sampaikan. Dan Bupati pada saat itu berjanji akan dibangun dan direnovasi, dibenarkan. Hingga saat ini belum ada kunjung penyelesaiannya. Nah, kalau saya terus terang aja tidak putus asa di situ, tetap ke depan saya tetap akan bersinergi baik dari Pemkab, Pemprov, bahkan pusat. Kita akan selalu menyampaikan hal-hal tersebut dan selalu memohon kepada beliau agar permasalahan ini segera ditangani. Ya, kalau tanggapan warga sendiri, karena ini sudah agenda tahunan, mestinya kalau sudah musim penghujan beliaunya hanya siap-siap itu saja. Ya, sebenarnya kalau keluhan ini ya jangan ditanya, namanya sudah kebanjiran. Awalnya Pak. Sekarang berhubung beberapa hari tidak turun hujan, air mulai surut, tinggal puluhan rumah yang terdampak. Kapan mulai banjir, Pak? 3 hari, mulai 2 hari yang lalu. Ketinggian air waktu itu, Pak? Sampai 60 cm. Ada yang masuk rumah, Pak?
Enggak ada, cuma masuk di lantai di depan rumah itu aja. Jadi air nggak sempat masuk rumah ya, Pak? Enggak sempat. Terus untuk keperluan sehari-hari bagaimana warga, Pak? Ya nggak bisa kerja, Pak. Ya jelas itulah aktivitasnya itu. Untuk makan Untuk makan ya ada sekedar ada lah. bantuan dapat, Pak? Bantuan dapat kemarin itu 2,5 kilo per kakak. Dari mana itu? Itu dari desa. Penyebabnya Sungai Tanggul itu kembali ke sini, Pak. Masuk ke sini. Harapannya itu supaya mohon pemerintah mencempolong lah. Sudetan, Pak? Ya sudetan terus ke selatan. Berarti 90 kakak ya, Pak? 90 kakak sini, Pak. Kalau daerah seperti RW 9, RW 10 itu saya nggak tahu. Ini RW berapa? RW 11. RW 11. Ya. Dari Sidomulyo Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.